sudah saya sampaikan bahwa saya cawe-cawe itu saya sampaikan bahwa menjadi kewajiban moral, menjadi tanggung jawab moral saya sebagai presiden dalam masa transisi kepemimpinan nasional di 2024, ya harus menjaga agar masa transisi kepemimpinan nasional lewat pemilu serentak, lewat pilpres itu bisa berjalan dengan baik tanpa ada riak-riak yang membahayakan negara dan bangsa. Masa kalau ada riak-riak yang membahayakan negara dan bangsa saya disuruh diem? Itu disesalkan dan sangat memprihatinkan ada gelagat dan gejala ya, praktek politik yang tidak positif atau negatif ya, dan bahkan bersifat dekonstruktif merusak, yaitu politik penjagalan yang tidak siap bersaing dan bertanding secara fair, secara positif dan konstruktif. Atau dalam bahasa agama Islam, berfasabiqul khairat, dengan upaya mencoba mencari-cari kesalahan dari lawan politik dan menggunakan isu serta narasi yang sebenarnya negatif untuk mendiskreditkan lawan politik. Ini yang terjadi terakhir ini ya. Saya kira dari kalangan ya, incumbent the ruling group ya, untuk tidak ya dalam rangka melanggengkan kekuasaannya, kemudian menempuh segala cara dan apalagi cara yang tidak halal, dan dengan menjegal ya, khususnya saya rasakan dan banyak dirasakan ya, Anies Baswedan diupayakan untuk dijegal baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap partai-partai pengusungnya. Ini sungguh perbuatan tercela ya, yang jauh dari etika politik, dan saya berkeyakinan kalau ada seseorang atau sebuah partai politik yang dihinakan, didiskreditkan seperti itu, ini justru membuka pintu bagi rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk memenangkannya. Jadi konteksnya adalah seorang presiden, karena dalam hal ini Mas Ganjar kan adalah seorang calon presiden yang sudah resmi dideklarasikan oleh PD Perjuangan. Jadi kalau saya membaca lebih pada pesan besok sekiranya seandainya menjadi presiden atau sekarang konteksnya calon presiden, salah satu faktor penting karakter kepemimpinan seorang calon presiden atau presiden Indonesia ke depan itu harus berani dan bernyali. Jadi konteksnya adalah keberanian dan mengambil keputusan, mengambil kebijakan baik di level domestik nasional maupun di level internasional. Kepemimpinan nasional sebelumnya di forum relawan di Gelora Bung Karno, Pak Jokowi juga menyampaikan hal sama. Salah satu karakter kepemimpinan ke depan itu harus berani dan bernyali, itu kan mirip ya. Dan konteksnya saya kira dikirim kepada Mas Ganjar dan semua calon presiden mungkin akan menjadi dianggap penerus Pak Jokowi harus punya keberanian. Dan saya salah satu terlepas dari segala kekurangannya, karena setiap pemimpin punya kekurangan, Pak Jokowi yang sebelumnya mungkin sebagian menganggap dari sipil dan seterusnya sulit untuk mengambil sikap tegas, tapi realitasnya dari beberapa kebijakannya relatif cukup berani, punya nyali dan seterusnya. Jadi siapapun ya, saya kira kita dalam konteks ini pesan dari Pak Jokowi sebagai presiden adalah punya keberanian bahwa nanti dalam posisinya sebagai presiden, sebagai calon presiden, terutama nanti setelah presiden, ada irisan berkelindan dengan kepentingan partai politik, kepentingan segala macam. Yang penting saya kira seorang presiden itu di luar yang disampaikan Pak Jokowi itu kan konstitusi yang tertinggi, kepentingan rakyat. Jadi kepentingan rakyat dan konstitusi di atas semuanya. Nah, berani dan bernyali itu konteksnya adalah menegakkan konstitusi dan menjalankan atau memperjuangkan kepentingan rakyat. Bocor. Upaya Jokowi jegal Anies Baswedan dibongkar mantan orang dalam. Dikutip dari Suara Sumatera, upaya menjegal Anies Baswedan di pemilihan presiden atau Pilpres 2024 diungkap mantan orang dalam. Guru Besar Hukum Tata Negara yang pernah menjabat Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Wamenkumham Denny Indrayana menduga ada upaya Jokowi menjegal Anies Baswedan di Pilpres 2024. Hal ini disampaikan Denny bersamaan dengan surat terbuka yang ditulisnya
untuk meminta DPR melakukan pemakzulan kepada Presiden Jokowi. Ia menyampaikan 3 poin pelanggaran yang diduga dilakukan Jokowi, termasuk upaya penjegalan ke Anies. 1. Presiden Jokowi menggunakan kekuasaan dan sistem hukum untuk menghalangi Anies Baswedan menjadi calon presiden. Tulis Denny lewat surat terbukanya dikutip dari unggahan Twitter Kamis 8 Juni 2023. Denny mengaku sudah lama mendapatkan informasi bahwa memang ada gerakan sistematis menghalang-halangi Anies Baswedan. Saya bertanya kepada Rahlan Nasidik, kenapa Presiden ke-6 SBY di pertengahan September 2022 menyatakan akan turun gunung mengawal pemilu 2024. Menurut Rahlan, hal itu karena seorang tokoh bangsa yang pernah menjadi wakil presiden menyampaikan informasi yang meresahkan kepada Pak SBY. Sebelumnya, sang tokoh bertemu dengan Presiden Jokowi dan dijelaskan bahwa pada Pilpres 2024 hanya akan ada 2 capres. Tidak ada Anies Baswedan yang akan dijerat kasus di KPK, jelas dia. Denny menyampaikan hak angket DPR harus dilakukan untuk menyelidiki apakah ada tangan dan pengaruh kekuasaan Presiden Jokowi yang menggunakan KPK, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian untuk menjegal Anies Baswedan menjadi kontestan dalam Pilpres 2024. Poin ketiga, Denny menduga Jokowi membiarkan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko mengganggu kedaulatan Partai Demokrat, dan ujungnya pun menyebabkan Anies Baswedan tidak dapat maju sebagai calon presiden dalam Pilpres 2024. Ketiga, lanjut Denny, Jokowi menggunakan kekuasaan dan sistem hukum untuk menekan pimpinan partai politik dalam menentukan arah koalisi dan pasangan capres-capres menuju Pilpres 2024. Berbekal penguasaannya terhadap pimpinan KPK yang baru saja diperpanjang masa jabatannya oleh putusan MK, Presiden mengarahkan kasus mana yang dijalankan dan kasus mana yang dihentikan, termasuk oleh Kejaksaan dan Kepolisian, katanya. Menurut pengacara tersebut, bukan hanya melalui kasus hukum, bahkan kedaulatan partai politik juga diganggu jika ada tindakan politik yang tidak sesuai dengan rencana strategi pemenangan Pilpres 2024. Denny mencontohkan soal kejadian yang menimpa Suharso Monoarfa yang diberhentikan sebagai ketua umum partai. Ketika saya bertanya kepada seorang kader utama P3, kenapa Suharso dicopot, sang kader menjawab, ada beberapa masalah, tetapi yang utama karena 4 kali bertemu Anies Baswedan. Saya bertanya kepada Rahlan Nasidik, kenapa Presiden ke-6 SBY di pertengahan September 2022 menyatakan akan turun gunung mengawal pemilu 2024. Menurut Rahlan, hal itu karena seorang tokoh bangsa yang pernah menjadi wakil presiden menyampaikan informasi yang meresahkan kepada Pak SBY. Sebelumnya, sang tokoh bertemu dengan Presiden Jokowi dan dijelaskan bahwa pada Pilpres 2024 hanya akan ada 2 capres. Tidak ada Anies Baswedan yang akan dijerat kasus di KPK, jelas dia.